Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويطيعوا رسوله ولا يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, bersyukur segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat hidayah bagaimana Islam yang masih melekat pada diri kita. Mudah-mudahan istiqomah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan kita juga istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah hingga yaumil qiyamah. Mereka sahabat beliau yang subuh kepada rahmatullah kembali pada Suhrabu. Hari ini kami akan membacakan buku tanya jawab seputar agama di jilid 2 fatwa tadi. Insyaallah tema yang kita angkat adalah terkait dengan nazar. Apa itu nazar? Nazar secara bahasa artinya janji. Janji untuk melakukan hal baik atau buruk menurut bahasa. Secara etimologi, secara terminologi, bahwasanya dimaksud dengan nazar menurut syariat adalah menyanggupi melakukan ibadah, ya qurbah, mendekatkan diri kepada Allah yang bukan merupakan hal wajib bagi seseorang, sehingga artinya nazar tidak sah saat seseorang berjanji akan melakukan hal yang mubah, makruh dan haram. Begitu juga tidak sah nazar-nazar ketika seseorang melakukan sesuatu yang wajib baginya, seperti bernazar akan melakukan sholat 5 waktu. Sebab sholat 5 waktu meskipun tidak dinazarkan, ya sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Dengan demikian, perkara yang dapat dinazarkan adalah perkara yang dihukumi oleh syara' sebagai perbuatan sunnah atau fardu kifayah, seperti bernazar akan bersedekah pada fakir miskin, bernazar akan mensolati jenazah bulan dan lain sebagainya. Yang masuk rahmatullah, berkaitan pertanyaan. Sini ada contoh kasus nazar yang pelaksanaannya lain. Ya, sekali lagi terkait dengan nazar yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang semestinya di awal. Ya, dalam arti pelaksanaannya lain. Pertanyaan, sewaktu saya sakit, ya, pertanyaan. Salah seorang anak saya, putra saya bernazar akan membawa saya dan istri saya ke kota B apabila saya sembuh. Alhamdulillah saya menjadi sembuh. Namun saya dan istri tidak ingin pergi ke kota B, melainkan ingin ke kota P dan M saja. Ya, contohnya. Kalau saya diberi biaya anak saya untuk pergi ke kota P
atau M. Apakah nazar anak saya dahulu, yaitu ingin mengirim ke kota B tadi, masih harus membayar denda kifarah dahulu atau tidak? Raharjo, Malang. Jawaban, untuk membedakan sesuatu itu termasuk perbuatan biasa atau nazar, baiklah diketahui pengertian nazar tadi. Nazar menurut pengertian istilah ialah mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dibolehkan agama dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata yang diucapkan oleh seseorang yang menempuh ujian, misalnya sebagai berikut: sekiranya saya lulus ujian, nanti saya akan puasa 3 hari, atau saya akan pergi ke kota A atau B, seterusnya, dan sholat di masjid yang ada di kota itu. Perbuatan nazar seperti itu yang disebut dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faquli inni nadartu lirrahmani shawma falan ukallima al-yawma insiya. Maka berkatakanlah, sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa karena Allah yang Maha Pemurah, dan aku tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Demikian pula disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku nadarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Termasuk rahimakumullah. Nazar seperti tersebut dilakukan oleh umat sebelum Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian perbuatan nazar itu juga disyariatkan kepada umat Rasul dengan dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 270 dan surah Al-Hajj ayat 29. Sedang hadis Nabi SAW tentang nazar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadara ay yuti' Allah falyuti'hu wa man nadara ay ya'siyahu fala ya'sih. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa telah bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taatlah kepadanya. Dan barang siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, maka jangan dilaksanakan maksiat itu. Dari ayat dan hadis tersebut di atas, bahwasanya menunaikan nazar yang baik adalah wajib hukumnya. Sedang kalau nazar yang tidak baik, wajib untuk tidak dilaksanakan. Wajib tidak dilaksanakan nazar yang tidak baik itu sesuai dengan riwayat hadis Muslim dari Imran bin Husain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wafa'a li nadrin fi ma'siyati wala fi ma la yamliku al-'abd. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dilaksanakan nazar untuk melaksanakan perbuatan maksiat, dan tidak boleh dilaksanakan nazar yang di luar kekuasaan orang.
timbul persoalan bagi orang yang tidak menetapi nazar apabila ia bernazar. Padahal nazar bersifat maksiat. Ya, sekali lagi ada persoalan bagi orang yang tidak menetapi nazar tadi apabila ia bernazar. Padahal nazar bersifat maksiat. Apakah yang bersangkutan wajib membayar denda atau kafarat atau tidak? Dalam hal pelanggaran tersebut, nazar memang ada ketentuannya, yakni sama dengan pelanggaran terhadap sumpah, sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, kafaratun nadr kafaratu yamin. Bersabda Rasulullah SAW, kafarah nazar adalah seperti halnya kafarah sumpah. Jadi rahimakumullah, terhadap yang bernazar maksiat, karena maksiat itu dikualifikasikan pada nazar. Nazar adalah dalam melaksanakan taat, maka orang yang melanggarnya, artinya tidak melakukan nazar itu, tidak perlu membayar denda atau kafarat. Demikian pendapat umumnya para ulama. Lain halnya menurut ulama Hanafiyah, bahwasanya orang yang bernazar melakukan maksiat wajib melanggar nazar itu dan wajib membayar denda atau kafarat. Kalau kita kembalikan pada hadis yang menyatakan bahwa kafarat nazar sama dengan kafarat atau kafarat bagi orang yang tidak melaksanakan nazar itu, baik nazar yang dibenarkan maupun yang tidak dibenarkan oleh agama. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW tentang kafarat sumpah. Idza halafta ala yamin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairu wa kaffir ayyaminik. Apabila engkau mengucapkan suatu sumpah, kemudian engkau melihat yang lebih baik darinya, maka hendaklah dilaksanakan dengan lebih baik itu, dan bayarlah kafarat dari pelanggaran sumpah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang masuk kepada Allah, demikian yang dapat kami bacakan seputar nazar di pemahaman baru kita dalam memahami tentang hal nazar. Semoga bermanfaat. Segala subhanallah.